Kita semua tentu pernah menyaksikan sebuah drama atau film blockbuster. Namun, bagaimana jika kamu tidak hanya menjadi spektator, tetapi menjadi bagian dari cerita tersebut atau bahkan yang memerankan tokoh utamanya? Menarik bukan? Sama halnya dengan karya seni. Kamu tidak hanya dapat menikmati karya seni dalam sudut pandang orang ketiga, seperti pada lukisan dan patung, tetapi juga dapat aktif berinteraksi secara langsung dengan lingkungan yang dibuat oleh seniman dan menjadi bagian dari karya seni tersebut. Dengan begitu, pengalaman estetika yang kita rasakan tidak hanya melibatkan indera penglihatan, tetapi juga keempat indera lainnya, yakni perabaan, pendengaran, penciuman, bahkan pengecapan. Pengalaman imersif serta keterlibatan dengan ruang, inilah yang terdapat pada seni instalasi, sekaligus membedakannya dengan seni patung atau media lainnya. Dengan memanfaatkan ruang dan material, seorang seniman dapat menciptakan sebuah karya yang dapat menimbulkan rasa atau emosi tertentu pada pengamat dengan melakukan konfigurasi dan penataan objek-objek menjadi sebuah kesatuan. Contohnya pada instalasi tanpa judul karya Rigrid Tiravanija, di mana audiens menjadi bagian dari seni itu sendiri, berinteraksi sosial dan mengubah relasi dengan audiens lainnya, seraya menyantap hidangan gratis yang disajikan oleh sang seniman. Atau pada instalasi berbasis video art berjudul Live Tape Video Corridor karya Bruce Nauman, yang terdiri dari koridor sempit di mana audiens berjalan menjauhi kamera sepanjang melintasi koridor dari titik awal ke titik akhir koridor. Semakin audiens mendekati akhir koridor, semakin dekat juga mereka dengan monitor yang menampilkan tayangan langsung dari dirinya yang sedang menjauhi kamera, menjadikan mereka pengamat dari dirinya sendiri sehingga bermain dengan orientasi rasional dan kegelisahan emosional sang pengamat. Oke, sudah cukup terbayang apa itu seni instalasi, bukan? Jadi, apa saja media yang bisa digunakan untuk membuat instalasi? Tentunya sangat tidak terbatas. Sebuah instalasi bisa terdiri dari gabungan berbagai media lainnya, mulai dari media dua dimensi, patung, hingga new media art. Benda sesederhana apapun dapat kamu jadikan instalasi selama karyamu memiliki gagasan yang kuat. Hal tersebut juga berlaku pada media rajut. Merajut seringkali diasosiasikan dengan orang-orang tua atau perempuan. Produk dari rajutan seringkali bersifat fungsional dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti topi, kaos kaki, dan pakaian. Tetapi, rajut kini sudah berkembang sehingga pelakunya tidak hanya perempuan dan orang-orang tua, tetapi juga laki-laki dan berbagai usia. Merajut tak hanya dapat menghasilkan benda-benda pakai yang umum kita jumpai, tetapi juga dapat digunakan sebagai media seni. Misalnya Cynthia Delaney Suwito. Sebungkus mie instan yang tak bisa lepas dari kehidupan kita dapat ia ubah menjadi sebuah karya seni dengan cara merajutnya. Lewat karyanya, ia menunjukkan bahwa sesuatu yang seinstan mie instan bahkan dapat menjadi hal yang kompleks ketika ia berusaha merajutnya, sekaligus menyampaikan pesan tentang perjuangan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan gaya hidup yang bergerak begitu cepat. Selain Cynthia, merajut juga dilakukan oleh Ollie Jenger dalam membuat karya seni. Dengan merajut tali bekas yang dibeli nenek Ryan, Jenger dapat mengubah barang rongsokan menjadi instalasi berskala besar yang indah untuk dipandang. Di Indonesia, salah satu seniman pelopor instalasi bermedia rajut adalah Mulyana Mubus, atau yang akrab disapa Mang Moen. Beliau adalah seorang seniman kelahiran Bandung yang terkenal akan instalasi berwarna-warni dunia bawah lautnya yang dibuat dari media rajut. Mulyana belajar merajut di Tobucil, toko buku berbasis komunitas yang memfasilitasi para peminat kerajinan. Mulyana menempuh edukasi sebagai pengajar seni di Universitas Pendidikan Indonesia. Akan tetapi, ia lebih suka menjadi peseniman ketimbang pengajar seni, sehingga itulah jalan yang dia ambil. Meskipun demikian, ia tetap berusaha membagikan ilmu yang ia miliki melalui workshop. Setelah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia di tahun 2011,
Mulyana pindah ke Yogyakarta pada tahun 2014 untuk mencari peluang proyek berbasis komunitas sebagai aksi untuk memperluas grafik studionya. Kita terkadang hanya melihat teknik rajut sebagai teknik pembuatan untuk pakaian, tas, dan barang pakai lainnya. Namun, melalui karyanya, Mulyana melahirkan pandangan baru terhadap suatu teknik dengan lebih luas dan tidak berpaku pada satu hal yang sudah sering diterapkan. Mulyana memiliki ketertarikan terhadap dunia bawah laut yang memiliki stereotip menakutkan bagi sebagian masyarakat. Melalui media rajut yang ia tekuni, ia mengajak kita untuk menyelam lebih dalam ke dunia bawah laut yang menurutnya menyimpan berbagai misteri. Selain ia dapat hanyut dalam proses berkarya lewat media rajut yang menurutnya memiliki alam reflektif dan kontemplatif, ia juga dapat mengajak pengamat untuk hanyut ke dalam karya yang ia buat. Koral, terumbu karang, ikan-ikan kecil, dan monster gurita menjadi visual yang erat diasosiasikan dengan karyaannya. Sosok monster gurita yang melekat dengan identitas sang seniman mulanya merupakan karya tugas akhirnya semasa berkuliah. Monster ini merupakan citraan alter ego sang seniman yang terbuat dari pom-pom dan diberi nama Mogus, yaitu singkatan dari Monster Gurita Sigarantang. Sigarantang diambil dari nama keluarga Mulyana. Selain kemunculan Mogus pada karya terdahulunya, yaitu Mogus World, dan pengembangan dari karya tersebut, yaitu Imaginarium Over the Ocean Under the Sea, salah satu karyanya yang menjadi tempat tinggal Mogus ialah She Remembers, yang menjadi salah satu karya terbesarnya yang telah dipamerkan di Art Shock pada tahun 2018 sebagai pusat perhatian utama. Karya tersebut adalah karya pembuka yang merupakan komisi dari Art Shock 2018 yang bertema Enlightenment Towards Various Future. Berawal dari ide untuk membuat sebuah dunia untuk monster guritanya Mogus, Mulyana datang dengan ide untuk membuat She Remembers. Dibantu 70 orang ibu-ibu dari komunitas rajut, Mulyana menangkap pesona dunia bawah laut yang megah dan berwarna-warni ke dalam instalasi berskala besar. Mulyana menyukai karya yang modular karena nilai daur ulangnya. Contohnya, ia mengambil modul-modul dari karya She Remembers untuk kemudian dipakai pada karya Mogus World 3. Dengan penggambaran dunia bawah laut yang penuh warna dan menyenangkan, karya ini menggambarkan sekaligus menjadi bentuk negosiasi terhadap fear of the unknown, atau rasa takut terhadap suatu hal yang muncul akibat ketidaktahuan. Lewat karya ini juga, Mulyana mengingatkan kita terhadap penciptaan dan penghancuran. Kita, manusia, sebagai makhluk yang memiliki kapabilitas untuk melakukan keduanya, diberikan seperjek pencerahan yang dapat kita renungi. Berawal dari pesan Mulyana kepada orang-orang tentang dunia bawah laut yang mengingatkan kepada Tuhan, secara tidak sadar melahirkan sebuah kesadaran pada audiens karyanya terhadap kelestarian bawah laut. Yang menjadi perhatian besar pada masa ini adalah pembuangan sampah yang mencemari lautan dan ekosistemnya. Kita sebagai seniman bisa memulai berkarya dengan membantu mengolah benda sehari-hari ataupun sampah menjadi karya seni baru. Layaknya Mulyana yang memakai media yang tidak biasa untuk membuat sebuah karya seni. Dengan begitu, kita dapat mendorong orang-orang untuk berkarya dengan tujuan mengurangi pembuangan sampah dan limbah ke laut dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Keunikan karya Mulyana yang menggunakan teknik rajut sebagai seni instalasi dapat menginspirasi seniman-seniman lain untuk memanfaatkan suatu teknik yang tidak biasa dan menggabungkannya dengan media lain untuk menciptakan karya seni yang baru dan unik. Kita terkadang hanya melihat teknik rajut sebagai teknik pembuatan untuk pakaian, tas, dan barang pakai lainnya. Namun, melalui karyanya, Mulyana melahirkan pandangan baru terhadap suatu teknik dengan lebih luas dan tidak berpaku pada satu hal yang sudah sering diterapkan.